Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sudah lama tidak pulang ke kediaman pribadi. Mungkin sekitar 2 bulan setengah. Ya, sebetah itu memang Reina di Ponpes. Bukan hanya ramai tapi ia juga senang ada teman mengobrolnya. Bunda sama papa nanti kesini, kata Reina kepada Gus Adnan yang sibuk menyiapkan makan malam. Nanti, besok deh kayaknya, koreksi Gus Adnan dan Reina kembali membaca pesan dari bundanya. Iya, besok, mereka kesini. Reina menepuk keningnya. Capek iya, abis makan, tidur aja. Gus Adnan menyajikan 2 piring. Iya deh, kayaknya tadi pagi kita cek kandungan dan langsung kesini abis itu bersih-bersih. Reina memutar kembali ingatannya seharian ini. Pinggangnya sakit. Enggak, kaki aja sih pegel, jawab Reina. Iya nanti mas pijetin, ujar Gus Adnan. Sama bacain Al-Quran, seru Reina. Ia suka mendengarkan suara merdu suaminya ketika membaca Al-Quran, begitu juga bayi mereka yang juga suka dengan suara ayahnya. Minum dulu, jangan ditutup matanya. Dengan gesit Gus Adnan memberikan minuman kepada istrinya yang sudah setengah mengantuk. Ayo mas anterin ke kamar. Gus Adnan menuntun istrinya ke kamar atas. Setelah usia kehamilannya menginjak 24 minggu 6 bulan, kamar tidur akan dipindahkan ke lantai bawah. Reina langsung tertidur ketika badannya sudah di atas kasur. Begitu nyenyak sekali hingga Gus Adnan gemas melihatnya. Cucu bunda suka apa aja nah? Tanya Bunda Eli mengelus perut berusia 24 minggu yang akan menginjak usia 25 minggu. Suka semua makanan bunda. Anak aku kayaknya gak pilih-pilih makan, jawab Reina. Bagus dong. Ada bau atau hal apa yang selama kamu benci sewaktu hamil? Tanya Bunda Eli. Parfumnya Mas Adnan, kadang aku sebel lihat dia pakai jubah terus bunda. Baju kaos aja loh buat di rumah, jadi kadang aku marahin. Aku gak suka bau parfumnya Karin juga, jadi Karin ganti parfum demi aku sama Dedek. Emang parfumnya Adnan kenapa? Kan enak bau Arab-Arab gitu, tanya Bunda Eli heran. Dari mantannya. Bunda Eli tertawa renyah mendengar alasan dibalik itu. Ya Allah bisa gitu ya. Kayaknya bayinya tahu mana yang bener sama enggak. Iya bener. Plot twist ya, Bunda. Bau parfumnya itu pilihannya mantannya dan Mas Adnan suka baunya, cocok sama dia katanya. Reina merengut sambil menatap tajam suaminya yang berpura-pura sibuk dengan laptopnya. Bayinya pinter ih, Masya Allah. Kalau yang disuka apa? Tanya Bunda Eli penasaran. Suaranya Mas Adnan waktu baca Al-Quran, tidur di kampus, makan biskuit punya Leon. Jelas Reina, gemes ih. Bunda dulu hamil kamu gitu. Papa, Bunda suruh cari pabrik coklat di Indonesia. Cerita Bunda Eli, ekstrim banget, kamu itu yang minta. Bunda Eli menjawil dagu anaknya yang sebentar lagi akan memiliki anak. Bunda, lahiran itu sakit banget, tanya Reina sedikit cemas. Berdoa yang banyak, Allah pasti akan mempermudah proses persalinannya. 7 bulan kemudian, Lele, tolong gua gak bisa berdiri, kata Reina sambil mengulurkan tangannya ke arah Leon. Sebentar gue naruh kuas dulu. Leon segera meletakkan kuas juga palet lukisannya. Mereka ada di studio lukis untuk mempersiapkan skripsi. Yap, mungkin saat Reina menjalankan sidang skripsi ia akan hamil 8 bulan. Benar-benar sudah tidak terasa akan memasuki semester 8 dalam perkuliahan. Halo Bumil. Karin datang dengan langkah riang. Gadis itu jadi sering datang bermain di Fakultas Seni. Halo calon hakim, sapa Reina balik. Sifatnya Kak Reina berubah ya semenjak hamil, kata Karin yang terkadang heran. Aura ibu-ibu cerewetnya udah terkeluar banget, sahut Leon. Kalian skripsinya gimana?
Tanya Karin. Kita pakai media lukis sama penjelasan mengenai karya yang kita buat. Jelas Reina. Kapan sidang skripsinya? Tanya Karin. Kita beda gelombang aja sih. Oh gitu. Ayo makan. Aku lapar. Seru Karin bersemangat. Aku pengen steak, ucap Reina. Leon selaku supir dadakan bagi mereka langsung menghela nafas panjang. Ayo, aku udah selesai kok ini. Kata Leon melepaskan apron untuk melukis. Kira-kira, kita kasih nama siapa ya? Reina berpikir keras sambil memakan semangkuk buah apel dengan pisang. Kita jenis kelaminnya nunggu dedek lahir aja ya. Baru kita tahu, biar surprise. Sahut Gus Adnan menimpali pertanyaan istrinya. Setuju, Mas bikin nama anak cowok, aku bikin nama anak ceweknya. Pinta Reina. Kalau kembar gimana ya? Di keluarga kamu sama aku gak ada gen kembar Mas. Jadi kayaknya ada satu aja. Reina mengelus perutnya. Nanti ketemu Ridwan sama istrinya ya. Keluar, tanya Reina. Jika keluar rumah ia bisa meminta makanan sebanyak-banyaknya. Seperti calon anaknya ini sangat suka makan. Jadi pipi Reina ikut menjadi cubi karena hal itu. Siang berganti malam dan kini kedua pasangan suami istri tersebut sudah ada di kafe tempat janjian dengan Ridwan dan Fatimah. Ih aku ngidam ngelus perutnya Kak Fatimah. Reina mengelus perut Fatimah. Udah ketahuan belum? Jenis kelaminnya? Tanya Fatimah. Keduanya lalu duduk secara bersanding. Aku sama Mas Adnan bilang ke dokter, waktu lahir aja kita tahu jenis kelaminnya. Jawab Reina. Sama, tapi kayaknya anak aku cewek deh. Soalnya Mas Ridwan yang mual-mual waktu pertama kali ketahuan itu. Jelas Fatimah. Aku enggak mual-mual sih, Mas Adnan juga enggak tapi nafsu makan aku banyak dari awal. Sahut Reina. Kalau anak kamu cewek bisa tuh anak kita temenan nanti lucu bajunya couple. Ujar Fatimah bersemangat. Bener banget, kalau cowok gimana ya? Dijodohin aja. Fatimah cekikikan ketika ia mengatakan itu. Reina ikut tertawa mendengarnya. Gak ada jodoh-jodohan. Sahut Ridwan menatap kedua ibu hamil tersebut. Kalau jodoh juga gak ada yang tahu. Balas Gus Adnan dengan muka santai. Kalau kebalikannya juga gak bakal ada yang tahu. Bisa aja anaknya Pak Ridwan itu cowok terus ngejar-ngejar anak aku yang cewek. Ujar Reina. Haduh kalian ini ya gak di kampus bertengkar terus. Tegur Fatimah. Ia tidak cemburu kok karena Fatimah menganggap Reina seperti adiknya sendiri. Ridwan juga terkadang menceritakan Reina yang bandelnya minta ampun. Jika sekarang agak mendingan, walaupun kemarin sempat adu mulut dengan mahasiswi lain karena makanan. Bakal saya cegah anak saya ngejar-ngejar anak kamu sama Adnan. Balas Ridwan sinis. Lihat aja deh. Atau enggak anaknya Pak Ridwan yang cegil ngejar anak saya. Kata Reina tak mau kalah. Adnan bawa aja istri kamu pulang. Durhaka banget nyautin omongan dosennya. Dengus Ridwan. Kak Fatimah, Pak Ridwan pernah loh senyum-senyum lihat dosen muda di Fakultas Kedokteran Gigi. Aduh Reina. Fatimah melotot kaget sedangkan Ridwan memasang wajah panik. Itu bohong. Mas Adnan juga lihat, iya kan Mas? Reina melirik suaminya yang mengangguk. Nanti tidur luar ya, sahut Fatimah. Rasanya Ridwan ingin menyentil dahi Reina. Gus Adnan melihat istrinya yang menggendong kucing. Katanya ia kasihan kucingnya sendiri dan lusuh, Reina menemukannya di taman kampus. Ayo sini kucingnya dimandiin dulu, kata Gus Adnan kepada istrinya. Aku mau mandiin. Sahut Reina semangat. Gus Adnan menggeleng karena takut istrinya terpeleset di kamar mandi. Enggak boleh, biar Mas aja. Kamu nunggu di sini sambil makan buah. Suruh Gus Adnan mutlak. Iya. Reina duduk di sofa dan memakan buah-buahan yang disediakan oleh suaminya. Sedangkan Gus Adnan memilih untuk memandikan kucing tersebut. Takut kucing tersebut membawa penyakit yang membahayakan kesehatan istri dan anaknya. Setelah memandikan kucing tersebut, Gus Adnan membawanya ke Reina yang menonton televisi.
Abis ini sholat ya. Sholatnya duduk aja. Ujar Gus Adnan yang hanya dibalas anggukan singkat dari Reina. Mas, punya ide nama buat kucingnya enggak? Tanya Reina kepada suaminya yang sedang menggulung lengan baju untuk mengambil wudhu. Dia cewek apa cowok? Tanya Gus Adnan menunjuk kucing berwarna putih. Cewek, Sofia aja. Bagus, aku suka. Makasih mas. Iya sama-sama. Beberapa menit kemudian setelah melaksanakan sholat maghrib, Reina berkacak pinggang melihat Sofia yang menjadi dengan Gus Adnan. Bahkan kucing berbulu putih itu dengan santai dipeluk oleh suaminya. Reyhan cemburu. Gus Adnan saja tidak memeluknya setelah hamil. Ih kok peluk kucingnya sih? Protes Reina menunjuk Sofia. Kayaknya dia nyaman. Sahut Gus Adnan tidak peka dengan kecemburuan istrinya. Ih kucing bajingan. Dia lagi caper sama kamu. Reina menunjuk Sofia dengan kesal. Sayang, lisannya dijaga. Tegur Gus Adnan pelan. Gak suka. Mas bela Sofia. Aku cemburu. Aku gak mau tidur sama mas. Reina pergi dari sana sambil menghentakkan kakinya ke lantai. Gus Adnan melepaskan Sofia dan segera menyusul istrinya. Dia lupa, Reina semenjak hamil lengket dengannya. Bahkan dekat-dekat dengan kucing pun istrinya cemburu. Reina tersenyum sambil membawa ijazahnya. Hari ini ia wisuda dengan kehamilan yang sudah memasuki usia 9 bulan. Perutnya menjadi pusat perhatian karena hal itu. Untungnya para staf yang mengatur dengan cekatan langsung membantunya untuk turun dari panggung tinggi itu. Saat duduk ia didatangi oleh staf yang bertugas, kakak ada yang sakit atau kakinya lecet. Tanya staf perempuan tersebut, enggak ada kak, tapi boleh enggak minta air putih dingin. Haus, pinta Reina dan staf perempuan itu segera menghubungi rekannya yang ada di tempat lain. Tak berselang lama rekannya datang dengan permintaan Reina, makasih ya kak. Ucap Reina. Staf perempuan itu mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Acara berlanjut hingga selesai pada pukul jam 10. Beberapa orang pergi ke tempat untuk melakukan selfie, begitu juga Reina dan keluarganya. Bayinya langsung lahir, enggak usah kuliah deh. Celetuk Bunda Eli. Kenapa tuh bunda? Tanya Umi Amimah bingung. Kan udah wisuda. Jawab Bunda Eli sambil tertawa kecil. Kemungkinan tanggal berapa lahirnya? Tanya Abi Huzan yang sudah tidak sabar menantikan cucu pertamanya. Minggu depan Bi, tapi tergantung bebinya aja, seenaknya mau lahir kapan? Jawab Gus Adnan. Kalau lahir sekarang gimana ya? Ucap Bunda Eli membuat Papa Gani menepuk jidatnya karena pertanyaan ngawur istrinya. Langsung ke fakultas kedokteran aja sih. Sahut Reina. Bener tuh. Setelah selesai dengan sesi berfoto di depan gedung fakultas, mereka segera pulang karena Reina mengeluh kelelahan. Kamar bayinya di lantai atas apa bawah? Tanya Umi Amimah. Di bawah dulu Umi. Nanti umur 3 tahun baru di atas. Reina takut main-main di tangga terus jatuh. Kata Reina. Umi setuju. Sampai di rumah mereka membantu Reina ke kamar. Terkadang Gus Adnan takut dengan perut Reina yang besar seperti bola. Takut tiba-tiba terjatuh. Umi sama Abi pulang ya. Kemungkinan waktu Reina lahiran Azizah boleh pegang HP. Kata Umi Amimah. Nanti VC sama aku ya Mi. Teriak Reina dari dalam kamar. Tajam banget pendengarannya. Gus Adnan menggeleng heran. Ya udah, pokoknya awasi terus istrinya. Kalau udah pecah ketuban, jangan panik. Coba bersikap tenang karena panik bakal tambah panik. Nasihat Umi Amimah. Iya Mi, Adnan itu suka panikan. Sekarang ingat, nanti beneran panik sampai tas anaknya ketinggalan. Sahut Abi Huzan. Abi doanya jelek. Fakta. Kamu dulu panik Umi mau lahirannya Azizah sampai gak pakai sandal. Abi Huzan mengingat kenangan tersebut. Gus Adnan hanya bisa menghela nafas karena jejak ingatan kecilnya terungkap lagi. Umi sama Abi pulang dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahan ya sayangnya mas, sakit banget ya.
Istighfar terus ya. Gus Adnan mengelap keringat yang bercucuran banyak di dahi Reina. Tebakan mereka benar, seminggu setelah acara wisuda selesai, Reina merasakan kontraksi pada saat Gus Adnan sedang melaksanakan sholat subuh. Dan benar saja ketuban sudah pecah ketika Reina berdiri dibantu oleh Gus Adnan. Dengan tenang Gus Adnan meminta Reina berjalan dengan berpegang dengan benda-benda di sekitar sana. Sedangkan Gus Adnan memasukkan barang-barang yang belum dimasukkan ke dalam mobil. Setelah selesai menata barang ke dalam mobil, Gus Adnan membantu menuntut istrinya ke mobil. Gus Adnan mengendari mobil dengan kebut-kebutan karena khawatir. Rasa khawatirnya sudah tidak terbendung karena Reina yang merintih kesakitan. Gus Adnan juga sudah menghubungi orang tuanya dan mertuanya agar ke rumah sakit. Pembukaan ke-6. Para suster dan dokter berunding dan Reina segera masuk ke dalam ruang persalinan karena pembukaan lahirnya yang terbilang cepat. Menunggu di luar ruangan persalinan cukup lama, akhirnya suara tangis bayi terdengar. Alhamdulillah, lucu banget sih. Adnan namanya siapa ini anak kamu? Tanya Bunda Eli. Sudah diazanin kan? Tanya Umi Amimah. Sudah kok Umi. Namanya Zaidan Osman Abrizam Barki, Bunda. Masya Allah namanya keren sekali. Bunda Eli menggendong Zaidan yang tertidur. Hidungnya mirip Adnan ini mah. Kata Abi Husan. Kayaknya versi mininya deh. Mamanya gak kebagian samsek. Sahut Umi Amimah melihat struktur wajah Zaidan yang hampir mirip Gus Adnan. Reina protes ini pasti. Dehem Bunda Eli. Tenang aja. Nanti gedean kelihatan kok mirip siapa. Sahut Umi Amimah sambil tertawa. Lama mereka menghabiskan waktu di ruangan tersebut, kini semuanya kembali ke rumah masing-masing dan akan berkunjung besok. Teman-teman Reina dan Gus Adnan akan dijadwalkan berkunjung lusa saja. Reina menatap putranya yang agak mirip suaminya. Ini mah numpang rahim doang. Seru Reina melihat beberapa struktur wajah anaknya mirip Gus Adnan. Gus Adnan terkekeh geli di sebelahnya, ini. Bibirnya mirip kamu loh terus matanya mirip kamu. Gus Adnan menunjuk bibir dan mata anaknya yang terbuka memerhatikan kedua orang tuanya. Jelas-jelas bibir doang yang mirip ini. Ih adek Zaidan anak ayah nih pasti. Reina merengut, kan bagus dong ada fotokopianku. Kata Gus Adnan tengil sambil menatap istrinya. Reina menepuk pipi suaminya. Enggak apa-apa deh mirip kamu yang penting gedenya sayang aku. Ucap Reina. Kalau anaknya Kak Fatimah sudah lahir belum ya? Tanya Reina. Katanya sih belum tapi kadang ngerasain kontraksi palsu gitu. Zaidan lucu banget. Gemes pengen aku peluk erat-erat rasanya. Kata Reina. Jangan dong nanti nangis. Biarin biar ditenangin bapaknya. Balas Reina. Gus Adnan tertawa mendengarnya. Mau pakai pembantu buat bantuin ngurus Zaidan? Tanya Gus Adnan. Enggak usah mas. Kita kan abis Zaidan lahir udah sepakat mau pindah ke lingkungan pondok kan. Rumahnya biarin aja. Siapa tahu Zaidan udah gede terus kuliahnya sama kayak umahnya bisa dipakai itu rumahnya. Tapi jangan cepet-cepet gede dulu. Oceh Reina. Gus Adnan mencubit pipi istrinya karena gemas dengan tingkah istrinya itu. Gus Zaidan siap jahilin ayah Adnan. Kata Reina. Anak aku baik kok, enggak kayak umahnya. Gus Adnan mencium pipi Zaidan. Jangan ditemenin ya dek, ayah suka ngorok kalau tidur. Bisik Reina. Mas gak pernah kayak gitu ya, kamu yang suka begitu sampai ngiler. Balas Gus Adnan. Reina mendengus mendengar hal itu. Mas Adnan tidur bawah aja deh. Usir Reina. Yang tidur di bawah itu Zaidan. Udah disediakan sama susternya tuh. Gus Adnan menunjuk box bayi Zaidan. Mas Adnan minta tolong Zaidan ditidurin di box bayi. Aku ngantuk banget. Pinta Reina dan dituruti oleh Gus Adnan. Setelah meletakkan bayi itu di boxnya, Gus Adnan langsung bermanja-manja dengan istrinya. Selamat malam Habibati. Reina tersenyum menahan salting. Selamat juga Habibi. Umi,
Reina boleh minta tolong? Tanya Reina kepada Umi Amima yang sibuk menata barang. Umi Amima segera menghampiri menantunya. Bantu apa nak? Tanya Umi Amima lembut. Minta tolong jagain Zaidan di ruang tamu sebentar aja Mi. Aku belum mandi sama makan. Pinta Reina. Bisa-bisa. Kamu mandi Gi. Suruh Umi Amima sambil keduanya berjalan ke depan. Makasih ya Umi. Aku enggak lama kok. Kata Reina senang. Nggak usah buru-buru Reina, kamu juga butuh istirahat kok. Ujar Umi Amima sambil mengelus bahu Reina. Reina tersenyum menanggapinya. Makasih ya Umi. Sama-sama. Reina kembali masuk ke kamar untuk mandi. Setelah tadi memandikan putranya yang sudah berusia 5 bulan itu, Reina bergegas mandi. Zaidan sangat menempel kepadanya. Tidak melihat atensinya saja sudah menangis keras. Terkadang Reina harus diam-diam untuk pergi meninggalkan Zaidan karena kebelet buang air kecil. Setelah mandi, Reina makan. Sedari Zaidan bangun tidur siang hari tadi, anaknya tidak mau lepas darinya. Minta digendong terus dan tidak mau diletakkan di kasur. Reina hanya bisa pasrah ketika ditempeli oleh Zaidan. Loh baru makan? Tanya Gus Adnan masuk ke dalam kamar dengan Zaidan di gendongannya. Zaidan nangis. Tanya Reina. Enggak, Umi suruh bawa ke kamar karena nanti mau ada tamu. Bukan musir ya? Iya, aku paham kok Mas. Zaidan taruh sini aja dulu. Reina menyiapkan bantal untuk anaknya. Gus Adnan segera meletakkan anaknya di kasur. Nampak bayi itu menggunakan pakaian yang sama dengan Gus Adnan. Kamu masih nifas? Tanya Gus Adnan. Alhamdulillah udah selesai. Jawab Reina. Ya udah mau sholat bareng. Tawar Gus Adnan. Mau Mas, tapi aku makan dulu ya. Iya, Mas tungguin. Sehabis menyelesaikan makanannya, Reina mengambil wudhu lalu sholat berjamaah dengan Gus Adnan. Zaidan memerhatikan kedua orang tuanya yang sholat berjamaah. Bayi yang sudah berumur 5 bulan itu mengemut jempolnya. Teriak Zaidan lalu ia memiringkan badannya sendiri. Zaidan tengkurap sendiri ia bertepuk tangan dengan air liur yang menetes ke kasur. Naan, awawa. Sampai kedua orang tuanya selesai sholat pun bayi itu setiap mengoceh dengan bahasa bayi. Tadi dia bilang Nan, jangan-jangan tahu nama Mas lagi. Kata Reina lalu tiduran di sebelah Zaidan dengan masih menggunakan mukena. Masa? Tapi tadi kedengarannya gitu sih. Gus Adnan mengingat ocehan Zaidan. Gemes pengen aku gigit pipinya. Reina menahan kegemasan kepada anaknya. Gus Adnan ikut mendekati keduanya. Secara tiba-tiba ia menggigit pipi anaknya karena gemas sekali. Tangisan Zaidan langsung menggelar di penjuru kamar tersebut. Reina bangkit dan memukul lengan suaminya lalu segera menggendong Zaidan yang wajahnya sudah memerah. Mas, ngebekas di pipinya. Kamu ya? Ih, gak usah tidur sama aku. Tidur di ruang tamu sana. Reina mengelus pipi anaknya yang membekas gigitan Gus Adnan. Berarti Gus Adnan menggigitnya dengan tenaga dalam hingga anaknya menangis. Mas gemes sama Zaidan. Maaf ya anaknya ayah. Gus Adnan hendak mencium pipi anaknya tapi Zaidan memalingkan wajahnya enggan. Bujuk sendiri. Aku gak mau bantuin. Kata Reina cemberut ia terus mengelus pipi anaknya. Tangisan Zaidan mereda, Reina meletakkannya di pangkuan. Wajahnya yang memerah dengan sisa air mata membuat bayi itu bertambah lucu. Maafin Abah ya ganteng, mau kan? Ujar Gus Adnan sambil menunduk ke arah anaknya. Bukannya membalas perkataan Gus Adnan, Zaidan menarik rambut Gus Adnan membuat lelaki itu meringis. Tenaga bayi benar-benar kuat. Zaidan gak boleh gitu. Sakit kepala Abah. Ringis Gus Adnan memegangi bekas tarikan rambut Zaidan tadi. Sang bayi malah tersenyum senang. Besok jadi imunisasi. Tanya Gus Adnan sambil meringis. Jadi, bareng Umi enggak apa-apa. Tanya Reina balik. Enggak apa-apa aku juga ada kerjaan pagi. Balas Gus Adnan. Awas nanti Zaidan nangis. Kan cengeng.
ejek Gus Adnan sambil menjawil pipi anaknya. Zaidan berteriak kesal ketika pipinya dicolek oleh sang ayah. Jual mahal. Azizah besok pulang? Tanya Reina. Kemungkinan iya. Dia dapat pesiar, jawab Gus Adnan. Keren banget sih tantenya Zaidan. Reina memeluk anaknya gemas. Orang-orang selalu gemas dengan bayi itu karena menggemaskan sekali. Ayo tidur, ada dada, teriak Zaidan lalu mengemut jempolnya. Aku jadi tidur luar, tanya Gus Adnan sambil menatap ke arah Reina dengan tatapan berharap. Jadi, duh sayang, lagian Zaidan udah maafin aku masa mamanya enggak? Gus Adnan memelas menatap Reina. Terserah deh. Yes. Pagi hari sekitar pukul 8:30, Umi dan Reina sudah bersiap hendak menuju posyandu. Zaidan sudah siap, tinggal menunggu Reina saja. Ini namanya buku. Gus Adnan memangku Zaidan yang mengempeng anteng. Mas, aku berangkat ya. Reina datang dan segera menyalimi tangan Gus Adnan. Zaidan segera digendong lalu tangan mungil itu melambaikan tangan ke arah Gus Adnan. Umi Amimah dan Reina menggunakan motor untuk menuju ke posyandu. Zaidan senang melihat banyak sekali anak-anak seumurannya itu. Zaidan meminta diturunkan tapi dia langsung mendapatkan giliran untuk disuntik. Zaidan yang tak tahu apapun diam saja dengan empeng yang sudah dilepas. Maaf ya ganteng, ucap sang dokter lalu menyuntik lengan Zaidan. Wajah Zaidan yang awalnya tersenyum seketika langsung menangis. Bayi itu menangis keras. Zaidan sama nenek mau. Umi Amimah menawarkan diri tapi Zaidan menggeleng. Setelah selesai melakukan imunisasi, ketiganya pulang kembali menuju pondok. Sampai di rumah pun Zaidan belum menyelesaikan tangisannya. Reina heran dengan putranya ini. Zaidan kadang agak dramatis mirip seperti abahnya. Mau apa nak, Mimi? Zaidan wajahnya udah merah, nanti sesek kalau nangis terus. Reina mengelus punggung anaknya. Reina membiarkan saja hingga anak itu terdiam secara tiba-tiba. Mimi, ucapnya lalu mengalihkan pandangannya ke arah Reina. Reina tertawa kecil melihat tingkah Zaidan. Sok kuat banget sih. Uma kayak baru lihat drama kolosal loh. Reina tertawa sedangkan Zaidan ikut tertawa melihat Uma tertawa. Gemes sih. Uma makan mau. Gemesin sih. Reina menggendong Zaidan untuk ia beri susu. Ada aja deh dramanya. Reina memerhatikan suaminya yang mengelus Sofia dengan manja. Cemburu, ya, bisa dibilang seperti itu. Untung hewan, kalau bukan udah gue tonjok tuh. Batin Reina menahan kekesalannya. Mas, tadi aku minta tolong apa? Tanya Reina halus. Gus Adnan segera teringat dan menyudahi acara mengelus Sofia. Haduh sebentar mas ambilin. Gus Adnan segera ke dapur mengambil apa yang istrinya pinta tadi. Reina berjalan ke ruang tamu dan duduk di sana. Zaidan ia letakkan dan segera bantal sebagai alas kepala bayi itu. Nanti kalau udah gede buang aja ya Sofianya. Uma kesel, abah kamu lebih manjain kucing ketimbang anaknya sendiri. Kata Reina menciumi tangan anaknya. Zaidan hanya tersenyum melihat Umanya. Bayi itu sangat senang ketika melihat wajah ibunya. Zaidan, jangan cepet gede ya. Bersambung.